Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripa Nurpala, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Miradul Jana Subang, akan sedikit menjelaskan tentang isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, baik secara nyata dengan menggunakan tangan ataupun dengan yang lain bila yang tunjukkan berada di depan yang menunjuk. Jika yang kita tunjukkan berada di depan kita ataupun yang kita tunjukkan berada jauh di depan kita. Dan huruf isim isyarah antara lain za untuk menunjukkan mufrad mudzakkar, dani wataini untuk menunjukkan musanna mudzakkar, dih watih untuk menunjukkan mufrad muannas, tani wataini untuk menunjukkan musanna muannas, ulai wa ula bil maddi wal qasri wal madda fasohu untuk menunjukkan huruf mad dan huruf qadar, dan huruf mad lebih utama untuk jamak mudzakkar dan jamak musanna, sama saja untuk isim jamak berakal. Contoh, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ataupun isim yang tidak berakal. Contohnya bisa dilihat di layar video. Ataupun dalam syair, contohnya bisa dilihat di layar video. Akan tetapi, banyak sekali para isyarat isim isyarah dari para ahli dan memakai selain huruf isim isyarah yang sebelumnya. Tilka, Allah Ta'ala berfirman, wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas. Diperbolehkan mentasydidkan nun musanna dalam musanna. Dawata sama saja apabila ada alif atau iya. Seperti contoh, dani wadaini watu yani. Dan dibaca fadanika burhanani. Bisa juga dibaca ihda abnatayi hataini dengan mentasydidkan nun dalam semua contoh itu. Dan isim isyarah itu menggunakan tasydid, dan dari isim isyarah ada yang dikhususkan dengan isim makan yang menunjukkan kepada tempat yang dekat, contohnya bihunna tempat pertengahan, bihunaka dan tempat yang jauh, bihunalika dan seterusnya. Dan dari isim isyarah banyak ha yang menggunakan huruf tanbih seperti contoh hada, wahadihi, wahatani, wahaulai. Dan terkadang terdapat pada kalimat zaka, watika huruf kaf yang menunjukkan pada huruf mukhotob. Seperti contoh zaka, watika. Dan terkadang terdapat huruf kaf beserta huruf lam seperti contoh dzalika watilka. Diperbolehkan menyambungkan antara huruf ha tanbih dan isim isyarah dengan dhamir yang menunjukkan kepada isim isyarah. Contohnya boleh dilihat di layar. Dan maka lafaz yang paling pertama lebih fasih dan huruf tersebut banyak terdapat dalam kalimat. Allah berfirman, contohnya bisa dilihat di layar. Dan dalam pasal tersebut hanya terdapat sedikit. Seperti contohnya yang dapat dilihat di layar. Dan dalam pasal yang menggunakan kaf tasbih. Seperti kalimat hakada sangatlah banyak. Pembagian musyari ilaih. Untuk pembagian musyari ilaih ada 3, yaitu dekat, pertengahan, dan jauh. Maka untuk musyari yang dekat di dalamnya tidak ada huruf kaf dan huruf lam. Contohnya boleh dilihat pada contoh yang ada di layar. Dan untuk musyari yang pertengahan di dalamnya terdapat huruf kaf. Contohnya boleh dilihat di layar. Dan untuk musyari yang jauh di dalamnya terdapat huruf kaf dan lam. Contohnya boleh dilihat di layar.
Manfaatnya ada 3. Pertama, dani watani dipakai dalam kedudukan ropa. Dan daini wataini dipakai dalam kedudukan nasab. Dan apabila keduanya dalam kedudukan ropa, maka dimabnikan dengan huruf alif. Dan dalam kedudukan nasab dan jar dimabnikan dengan huruf ya. Yang kedua, dihwati, keduanya dengan mensukunkan huruf H dan mengkasrohkan huruf awalnya. Yang ketiga, kaf mukhotob. Satu huruf dan satu huruf tersebut seperti kaf domir. Dalam harkatnya terdapat banyak ciri seperti halnya yang dapat dilihat di layar.